Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan cara subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasi. Dalam video kali ini, dalam kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan informasi terkini tentang perkembangan seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021. Akan kami sampaikan tentang kebijakan yang sangat menguntungkan bagi guru honorer yang diberikan oleh Kemendikbudristek dalam P3K guru, tentunya setelah tahap yang ketiga. Akan kita bahas secara detail, namun sebelum kita masuk di pembahasan, silahkan teman-teman yang baru saja menemukan channel ini silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Bismillah, kita ke pembahasan. Informasi saya sampaikan bersumber dari Kemendikbudristek yang diterbitkan beritanya oleh jpnn.com. 6 kebijakan Kemendikbudristek pada rekrutmen P3K 2022 yang menguntungkan honorer. Nah, jadi di tahun 2022 sesuai dengan berita yang dikatakan oleh Bu Nunuk Suryani akan ada Permenpan RB yang baru, tentunya dengan begitu banyak masukan dari organisasi guru, kemudian oleh forum guru honorer dan juga dari stakeholder yang lain, sehingga Panselnas dalam hal ini Kemendikbudristek dan juga BKN serta Kemenpan RB akan menerbitkan regulasi yang baru. Saya bacakan. Seleksi 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021 akan berlanjut tahun ini. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek bersama Panitia Seleksi Nasional Panselnas terus menggodok regulasi berupa Permenpan RB untuk pengadaan P3K tahun 2022. Tujuannya agar rekrutmen P3K 2022 lebih berpihak kepada guru honorer. Memang iya, ini juga menjadi sebuah keniscayaan ya, karena kita tahu di pelaksanaan 2 tahap yang sudah selesai, tahap 1 dan tahap 2, itu memunculkan banyak sekali masalah ya, dan itu tentunya harus segera bisa diatasi ketika rekrutmen 2022 akan dilakukan. Berikut ini adalah 6 kebijakan Kemendikbudristek yang diklaim berpihak kepada guru honorer. Nah, yang pertama adalah di tahun 2022 Sekretaris Dirjen GTK Bu Nunuk mengungkapkan dari 1 juta kuota 2021 yang baru terisi sekitar 300.000, jumlah tersebut diperoleh dari hasil seleksi tahap 1 dan tahap yang kedua. Untuk tahun 2022 mengusulkan Kemendikbudristek ya 758.000 yang merupakan sisa dari kuota P3K 2021 dan guru PNS yang pensiun. Jadi ini adalah usulan dari Kemendikbudristek 758.000 yang merupakan sisa dari P3K 2021 dan guru PNS yang pensiun. Ketika ini bisa terisi penuh, tentunya ini bisa melampaui tahun ini ya, formasi yang diusulkan Pemda yaitu sekitar 500.000. Ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ini juga yang ditunggu-tunggu oleh guru honorer ya, masa kerja diperhitungkan. Dalam regulasi baru Permenpan RB nanti salah satu unsur penting yang dimasukkan adalah masa kerja. Jadi banyak tuntutan untuk afirmasi masa kerja dan akan diakomodir di Permenpan RB yang baru. Masa kerja ini untuk mengakomodasi tuntutan forum-forum guru honorer serta organisasi guru yang meminta hal tersebut untuk dipertimbangkan. Nah, ini untuk yang kedua. Kemudian untuk poin selanjutnya, poin yang ketiga adalah guru honorer yang lulus passing grade dalam P3K tahun 2021 diprioritaskan. Nah, bagaimana maksud dari diprioritaskan ini? Kita coba cermati. Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan bahwa guru honorer yang passing grade tetapi tidak punya formasi dalam P3K 2021 diprioritaskan. Mereka tidak dites lagi dan langsung mengisi ketika formasi ketika sudah dibuka. Nah, jadi nanti teman-teman yang sudah passing grade tapi tidak dapat formasi, itu di tahun 2022 itu langsung akan mengisi formasi ketika formasinya dibuka ya, tentunya dibuka oleh pemerintah daerah. Walaupun guru-guru honorer yang lulus passing grade ini masih tetap berjuang ya, sehingga tidak di tahun
2022 mereka bisa menjadi ASN P3K, namun mereka berupaya di tahap 3 atau bahkan mereka mengusulkan agar tidak ada tahap 3 sebelum mereka terakomodir masuk ke dalam formasi. Nah, kemudian untuk yang keempat, lulus passing grade P3K 2022 langsung isi formasi. Nah, ini yang tidak sering diperbincangkan ya. Bapak Nadiem Makarim menegaskan dalam pengadaan P3K Guru 2022, peserta yang lulus passing grade langsung mengisi formasi, mereka tidak perlu dites berkali-kali. Nah, ini akan berbeda dengan tes yang pertama ya, tahap 1-2 di tahun 2021 ya. Bahkan ada yang sudah tes 2 kali, sudah sampai passing grade tetapi tidak mengisi formasi. Dan ini tidak akan terjadi kembali di tahun 2022 karena sesuai dengan pernyataan Mendikbud ya, bahwa nanti yang sudah lulus passing grade otomatis langsung mengisi formasi. Entah nanti bagaimana untuk mekanismenya. Kemudian yang kelima, guru swasta harus dilengkapi surat persetujuan yayasan. Nah, ini juga mengakomodir dari banyak ya sekolah swasta yang kehilangan gurunya. Nah, Sasdi dan GTK Kemendikbudristek Bu Nunuk mengungkapkan ada kesepakatan bersama dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta bahwa guru swasta khususnya guru tetap yayasan yang mendaftar P3K 2022 harus mendapatkan surat persetujuan yayasan. Ini untuk mencegah terjadinya migrasi guru tetap ke sekolah negeri, di sisi lain mencegah kekosongan guru di sekolah swasta. Jadi ada tambahan nih untuk guru. Jadi yang ikut di tahap 2 ya, nantinya ada surat dari yayasan ya, kesepakatan bersama dengan musyawarah perguruan swasta yang persetujuan dengan Kemendikbud ya. Maka guru-guru swasta harus mendapatkan surat persetujuan dari yayasan mereka mengajar. Dan yang keenam, yang terakhir adalah guru honorer tetap bekerja di sekolah. Sesdirjen Kemendikbud Bu Nunuk mengatakan dalam seleksi P3K Guru 2021, guru honorer negeri diprioritaskan untuk mengisi formasi di sekolah negeri. Kebijakan itu diambil untuk seleksi tahap yang pertama. Nah, untuk P3K tahap tahun 2022, Kemendikbudristek dan Panselnas mengupayakan agar guru honorer tetap bekerja di sekolahnya sehingga tidak pindah ke tempat lain. Nah, artinya teman-teman yang nantinya lolos itu akan masuk di sekolah induknya ya, tidak berpindah ke tempat lainnya. Ya, kita tunggu untuk regulasi ini segera diterbitkan, namun sebelumnya kita pasti harus teman-teman masih menunggu ya bagaimana untuk seleksi tahap yang ketiga. Ada desakan untuk tidak mengadakan, namun dari Kemendikbudristek melalui Bu Nunuk tetap pernah mengungkapkan pernyataan bahwa tahap 3 tetap harus dilakukan karena sesuai dengan Permen PAN RB ya. Itu yang menjadi dasar hukum dari pengadaan P3K dalam jabatan guru pada instansi daerah harus dilakukan. Namun kita menunggu kapan jadwal pastinya. Nah, semoga ini tidak berlarut, dan juga saya doakan teman-teman yang belum bisa menjadi ASN bisa terangkat di tahun ini, jika tidak di tahun 2022, dan teman-teman yang menunggu kapan terbitnya NIP segera terbit NIP sehingga bisa muncul SK, dan tentunya teman-teman bisa mendapatkan gaji yang layak ya, sesuai dengan gaji ASN. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.